Oke Mas, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Yorda, selaku dari perwakilan kelompok 1 dari mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Dan di sini saya dan teman-teman saya itu memiliki tugas untuk mewawancarai mitra yang berhubungan dengan kelompok kami. Oke, mungkin Masnya bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu, lalu bekerja di perusahaan apa, dan berada di posisi apa? Oke, oke. Jadi nama saya Afif Ridwan Putra, biasanya dipanggil Afif. Saya sekarang kerja sebagai software engineer di perusahaan sekuritas, digital sekuritas, perusahaan investasi, namanya Ajaib Sekuritas, atau bisa dibilang Ajaib Investasi. Gitu. Oke, berarti di perusahaan Ajaib ya Mas. Ya. Mungkin Mas bisa menceritakan profil atau sejarahnya tentang perusahaan Ajaib ini secara singkat Mas? Ya, jadi kalau misalnya secara sekuritas, Ajaib Sekuritas ini sebenarnya berdirinya itu kalau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya, itu di tahun 89 ya, itu udah lama banget gitu. Terus baru mulai digitalisasinya itu secara ada aplikasi online itu di tahun 2019 gitu. Itu sih paling sejarah singkatnya. Oke, menurut Mas nih, apakah perusahaan Ajaib ini adaptif terhadap teknologi? Jelas ya, kalau misalnya tadi saya bilang di secara PT, secara sekuritas yang terdaftar di OJK itu di tahun 89, yang dimana itu belum banyak teknologi seperti sekarang ya gitu ya, belum semutakhir sekarang. Nah itu jelas kita adaptif terhadap teknologi ya. Dan kita tadi saya juga bilang secara produk digital Ajaib diluncurkan tahun 2019 ya. Jadi dari tahun 89 ke transisi ke sekarang itu ada suatu titik di tahun 2019 di mana kita melakukan digitalisasi gitu. Oke, lalu adaptasi teknologi apa sih Mas yang digunakan oleh perusahaan Ajaib ini? Ya, jadi Ajaib ini transformasi teknologinya kalau misalnya dari tahun yang lama ya, dari era lama ke era yang baru gitu. Kalau misalnya ini kan Ajaib ini kan berada di scope investasi gitu ya. Kita bilangnya itu aplikasi untuk investasi gitu. Nah itu investasi itu kalau misalnya di era lama sebelum era teknologi itu kita untuk kita katakanlah saham gitu ya. Yeah. Untuk saham ini kita kalau misalnya untuk bertransaksi saham gitu, jual beli saham, kita harus ke Bursa Efek Indonesia gitu, ke Bursa Efek Indonesia langsung, yang dimana itu bisa by telepon gitu, dan untuk pencatatannya semua masih manual gitu menggunakan kertas. Nah dengan adanya aplikasi Ajaib ini, aplikasi investasi, salah satu contohnya itu Ajaib gitu ya, itu kita udah nggak perlu lagi untuk datang ke Bursa Efek Indonesia langsung atau menelepon ke Bursa Efek Indonesia ya gitu. Jadi cuma tinggal by aplikasi aja, ngikutin jam tradingnya jam berapa, habis itu kita bisa jual yang kita punya, kita bisa beli kalau misalnya kita mau beli saham kayak gitu. Oke, jadi berarti perusahaan Ajaib ini benar-benar mengalami transformasi digital ya Mas, karena mungkin seperti yang tadi Mas sudah ceritakan, kalau dulu tuh mungkin kalau kita mau investasi itu kita harus datang ke tempatnya langsung, terus juga menggunakan tertulis, menggunakan kertas. Sekarang itu kita bisa akses itu dengan satu aplikasi aja berarti Mas ya? Benar. Dan itu Ajaib gitu. Oke, ada nggak sih Mas kasus tertentu di balik keputusan untuk mengadopsi teknologi tersebut nih gitu, karena kan investasi kan sekarang udah semuanya udah banyak teknologi nih. Nah di perusahaan Mas sendiri atau mungkin yang Mas tahu, ada nggak sih kasus-kasus tertentu dalam pengambilan keputusan untuk teknologi ini? Ya, sebenarnya sih ini ya, paling gampangnya itu untuk pengambilan keputusan kenapa kita mendigitalisasi suatu produk itu kan, ini nggak cuma kita ngomong Ajaib Investasi ya gitu, mungkin salah satunya Ajaib Investasi mungkin, tapi di banyak sektor itu kenapa kita mendigitalisasi suatu produk itu adalah ya karena kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya, yang dimana tadinya itu orang itu kan harus ini ya, harus bersusah payah lah gitu untuk melakukan sesuatu. Contoh misal kalau kita mau
beli jual beli saham kita harus ke bursa efek, telepon yang dimana itu butuh biaya besar kayak gitu. Teleponnya pakai pulsa, kalau misalnya kita datang ke bursa efek pun harus datang gitu, makan biaya, makan energi kayak gitu. Dengan adanya digitalisasi ini tentunya kan kita ini ya mengikuti perkembangan zaman yang dimana sekarang internet juga udah semakin cepat, internet di mana-mana gampang diakses kayak gitu. Nah itu bikin penggunanya juga semakin melek teknologi gitu. Contoh, kalau misalnya kita nggak melakukan transformasi digital dan mengikuti perkembangan zaman, orang akan semakin malas gitu, semakin malas trading gitu, semakin malas jual beli saham gitu. Sedangkan udah banyak gitu opsi untuk membeli saham secara online gitu. Nah jadi kita mau nggak mau harus melakukan transformasi digital itu biar kita bisa bersaing lah dengan pasar gitu, dengan perusahaan lain yang juga menawarkan digitalisasi gitu. Oke, berarti kan kita ini kan sebenarnya berada di kehidupan yang serba modern nih Mas, dan kita juga sangat berketergantungan dengan teknologi, termasuk dari sisi investasi yang udah masuk nih ke ranah modernisasi ini. Nah, terus ada nggak sih Mas persiapan yang dilakukan oleh perusahaan ajaib secara khusus terhadap adaptasi teknologi baru ini? Persiapan secara khususnya ya, jadi kalau misalnya kita ngomong sekarang in digitalisasi ya, kita persiapan khususnya paling gampangnya kita lihat pasti sekarang kita bisa ini hire engineer gitu ya, software engineer dan stakeholdernya lah untuk bisa membangun suatu aplikasi ini. Karena untuk membangun aplikasi ini kan kita butuh seseorang yang ahli gitu ya, gitu. Jadi dari yang mungkin tadinya belum digitalisasi gitu, nggak ada yang namanya software engineer dan lain-lain gitu. Untuk mulai digitalisasi ya ini kita mau nggak mau ya harus hire orang yang ahli gitu. Contohnya ya software engineer dan lain-lain gitu. Berarti dari sisi SDM-nya ya Mas kalau betul gitu. Dari sisi SDM-nya harus dipersiapkan. Terus bagaimana sih Mas cara perusahaan ajaib ini menguasai dan menggunakan teknologi baru yang diimplementasikan tersebut? Jadi kalau untuk menguasai teknologi baru ini, karena ini teknologi baru ya gitu ya. Di mana-mana sesuatu yang baru itu ya kita harus adaptasi sih. Balik lagi ke persiapan dari SDM-nya gitu. Satu, SDM yang bagus kita yang pasti harus di screening gitu ya. Kita harus memilih mana SDM yang punya foundation lah, punya dasar yang memang kuat gitu ya, untuk kemauan untuk mau belajar gitu. Dan dari perusahaannya sendiri juga harus mendukung si SDM-nya ini biar bisa belajar terus dan belajar dengan cepat kayak gitu ya. Lebih kayak difasilitasi lah kalau dari perusahaannya untuk memfasilitasi si SDM ini biar bisa belajar lebih cepat kayak gitu. Soalnya yang namanya apapun yang baru ya kita memang harus adaptasi gitu. Oke, baik Mas. Terus bagaimana sih Mas tanggapan masyarakat yang mungkin Mas ketahui saat diperkenalkannya dengan teknologi baru ini terkait investasi nih? Investasi kan udah baru nih Mas dengan menggunakan teknologi yang ada di aplikasi smartphone. Nah, mungkin Mas tahu tanggapan dari masyarakat sekitar, mungkin dimulai dari teman-teman Mas atau oleh juga keluarga dan yang lain-lain Mas, mungkin ada yang Mas ketahui tanggapan masyarakat? Ya, kalau tanggapan masyarakat, kalau misalnya kita ngomongin untuk investasi sendiri ya di Indonesia ya gitu ya, sebenarnya belum banyak masyarakat Indonesia yang udah melek investasi gitu. Kita ngomong di sini investasi kayak saham, reksadana gitu, itu belum banyak lah, belum banyak yang melek investasi gitu, masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya aplikasi ajaib ini juga sebenarnya turut
ini sih turut membantu pemerintah juga untuk biar masyarakat Indonesia lebih melek investasi gitu. Contoh itu kalau misalnya bisa dilihat ya, Ajaib itu punya iklan di mana-mana gitu ya, di TV, di billboard kayak gitu yang menggait milenial kayak gitu biasanya untuk berinvestasi gitu, tapi nggak cuma milenial gitu, maksudnya banyak masyarakat Indonesia itu untuk apa namanya ya, untuk berinvestasi gitu. Nah itu bisa dengan kalau misalnya dengan case-nya aja ya, itu kemarin untuk menunjuk Lisa gitu ya, Lisa Blackpink sebagai brand ambassador. Terus ada yang Gozali yang kaya dari NFT juga gitu, itu dari dijadikan brand ambassador kayak gitu. Nah itu sebenarnya awalnya itu sih, kita bikin gimana masyarakat Indonesia bisa melek dulu gitu. Ketika sudah kenal kayak gitu, sudah kenal, oh ini loh yang namanya investasi zaman sekarang tuh gampang kayak gitu. Nah tanggapan dari teman-teman yang lain setelah yang aku tahu sih, setelah nyoba aplikasi ini kan awalnya biasanya belajar investasi itu apa sih gitu. Nah itu setelah nyoba aplikasi ini ya ternyata mereka juga merasakan gitu, oh ternyata sekarang investasi gampang kayak gitu. Nggak harus kita apa ya, mikir macam-macam, jalan ke sana ke sini, telepon sana sini untuk beli saham atau reksadana kayak gitu. Nah itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kayak sekarang, oh ya udah ternyata kita tinggal pilih sahamnya apa kayak gitu. Kita tinggal top up dananya kita, terus habis itu tinggal pilih sahamnya apa, mana yang mau kita beli, ketika harga tinggi tinggal jual kayak gitu, ketika harganya turun mungkin kita hold atau cut loss kayak gitu itu. Jadi memudahkan lah kalau misalnya aku apa yang aku tangkap dari tanggapan teman-teman yang udah nyoba gitu. Oke Mas, selanjutnya nih, kira-kira manfaat apa sih Mas yang perusahaan Ajaib dapatkan ketika menggunakan teknologi investasi yang terbaru nih Mas? Ya, kalau manfaat udah jelas ya, kita jadi punya user yang lebih banyak gitu, kita punya customer yang lebih banyak gitu. Kalau zaman dulu kan ya kita kalau misalnya bandingin lagi sekarang era lama sama era yang sekarang gitu, era digital, kalau misalnya era lama mungkin orang harus datang ke bursa efek gitu untuk transaksi, atau harus telepon ke bursa efek untuk melakukan transaksi. Kalau dulu kan berarti yang bisa trading terbatas dong, cuma orang yang punya telepon, atau orang yang punya pulsa, atau untuk orang yang bisa datang ke bursa efek gitu. Dengan adanya digitalisasi ini ya jelas kita menyasar untuk konsumer yang lebih banyak kayak gitu ya. Konsumer yang pakai aplikasi ini jadi lebih banyak kayak gitu. Jadi dengan adanya internet yang sekarang ada di mana-mana kayak gitu, semua orang punya smartphone kayak gitu. Jadi semua orang sekarang bisa mengakses, bisa berinvestasi lebih mudah lah kayak gitu. Yang disasar itu sih. Oke, lalu kendala apa aja Mas yang ditemui selama proses adaptasi dengan teknologi investasi yang terbaru ini? Ya jadi kalau soal kendala ya, karena kalau yang namanya adaptasi, kalau untuk sesuatu yang baru ini gitu ya, untuk produk baru atau teknologi baru, yang kayak tadi aku bilang butuh adaptasi gitu. Nah adaptasi juga nggak selalu lancar gitu yang namanya adaptasi kan, dan dimana di situ ada proses belajar, ada proses mungkin kita melakukan kesalahan kayak gitu, karena yang namanya belajar itu nggak bisa selalu langsung benar kayak gitu kan. Jadi mungkin ada melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah itu kendalanya di situ sih gitu. Jadi di mana learning curve-nya itu memang agak sulit ya kalau misalnya kita mengadaptasi suatu teknologi yang baru kayak gitu, karena di situ harus belajar. Jadi mungkin ada masa-masa di mana ketika kita ngakses aplikasi Ajaib itu mungkin ada layanan yang emang nggak bisa diakses kayak gitu. Karena mungkin ada yang kita bilang mungkin bug kayak gitu ya, bug atau mungkin terkendala sinyal jelek, atau misal memang banyak lah gitu, banyak faktornya kayak gitu. Tapi ya lebih emang karena kita namanya teknologi baru, kita coba adaptasi, dan itu
memang ya ada kesempatan, ada chance gitu untuk itu, memang kita melakukan kesalahan sih gitu, lebih di situ. Oke Mas, selanjutnya ada nggak sih Mas perubahan positif atau negatif jika ada yang terjadi setelah proses adaptasi teknologi baru yang perusahaan ajaib ini gunakan berlangsung? Ya, kalau untuk ini ya, untuk apa ya namanya, dampak gitu ya, misalnya dampak. Kalau misalnya dampak dari penggunaan teknologi ini sih harusnya nggak ada negatifnya gitu ya. Iya. Lebih ke positifnya gitu. Kalau misalnya positifnya ya jelas tadi, misal apa ya, orang-orang Indonesia gitu ya, jadi lebih mudah untuk mengakses investasi gitu ya, untuk berinvestasi, untuk mengakses ke dalam bursa saham kayak gitu ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia bisa lebih gampang kayak gitu untuk berinvestasi. Kalau misalnya kalau misalnya dikatakan yang ada negatifnya, bisa dibilang nggak ada sih gitu, karena memang ini lebih ke memudahkan pengguna gitu. Ya, jadi suatu gebrakan yang positif lah Mas ya, dengan teknologi investasi yang didukung dengan kebaruan-kebaruan ini gitu. Oke Mas, selanjutnya mungkin ada beberapa manfaat gitu Mas terkait teknologi perusahaan ajaib ini terhadap masyarakat khususnya Gen Z nih Mas. Mungkin ada beberapa manfaat yang bisa Mas sebutkan untuk generasi Gen Z ini. Manfaat dari ajaib ini ya, kalau misalnya untuk Gen Z ya, sebenarnya kalau ini kita ngomongnya ajaib investasi ini kan ya dari namanya aja investasi kayak gitu ya. Kita untuk Gen Z gitu, jadi sebenarnya kan kalau misalnya yang kita tahu zaman dulu kan kita taunya investasi ya nabung kayak gitu, nabung di bank kayak gitu. Nah ini yang investasi ini kita bikin lebih masyarakat Indonesia ini lebih melek, terutama Gen Z atau milenial kayak gitu ya. Nah itu lebih melek dengan investasi gitu, bahwa jadi kita ngasih tahu gitu bahwa investasi itu nggak cuma sekedar nabung aja, nabung di bank gitu, tapi ada yang kita bisa nabung berupa nabung saham kayak gitu. Nabung saham itu jadi sekarang kita beli kita tiap bulan atau tiap kita punya uang ya kita cicil gitu, kita beli saham karena saham itu tiap tahunnya itu relatif naik terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman milenial atau Gen Z ini nabung di bank, nabung 400 sampai tahun depan juga masih 400 gitu harganya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita investasi saham, kita nabung 400, tahun depan itu bisa jadi 800, bisa jadi 1200. Itu untungnya kita berinvestasi di situ sih. Jadi untuk Gen Z dan milenial itu ya sebenarnya nggak perlu takut investasi sih gitu. Cuma memang harus hati-hati dalam belajarnya gitu, karena ya mungkin kita bisa dapat mungkin guru yang salah atau cara belajar yang salah atau mindset yang salah gitu. Itu yang harus harus dihindari gitu. Oke Mas, oke mungkin karena tadi juga udah masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi sebelumnya saya dan kelompok saya mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Mas berikan untuk menghadiri sesi wawancara ini. Mungkin saya cukupi untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.